Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Kembali jumpa dengan saya, Puji Bowo, dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Bunga mawar, bunga melati. Selalu mekar di pagi hari. Mari belajar bersama Pak Puji agar selalu senang di hati. Nah, ya, sedikit pantun dari saya untuk menyegarkan semangat kita belajar akuntansi keuangan menengah, karena pada pagi hari ini materinya cukup kompleks ya, yaitu mengenai pendalaman untuk akuntansi yang berkaitan dengan revaluasi aset dan impairment aset tetap. Ya, teman-teman yang menonton video ini, saya asumsikan sudah mempelajari materi-materi akuntansi aset tetap sebelumnya, dari mulai konsep pengakuan awal, kemudian ada penyusutan, dan adanya impairment. Nah, hari ini kita fokus kepada materi bagaimana ketika aset tetap itu kita lakukan revaluasi, dan kemudian beberapa periode kemudian mengalami impairment. Ya, kita memberikan dulu contoh-contoh konsep penting di dalam bukunya Pak Geso ini yang bisa kita dapatkan pada bagian appendix 11A ya. Teman-teman semua, secara umum aturan umum dari revaluasi ya adalah bahwasanya perusahaan itu akan menilai kembali aset yang berusia jangka panjang itu di atas nilai historical cost-nya. Ya, itu yang namanya revaluasi ya. Kalau dia melakukan penilaian kembali dan ternyata nilainya di atas daripada historical cost, maka terjadi revaluasi di sana. Dan ketika terjadi revaluasi, ya, maka dia akan mengakui unrealized gain, ya, unrealized gain, di mana unrealized gain ini dia akan berdampak pada OCI, ya, other comprehensive income. Artinya apa? Dia berada di bagian bawah net income. Jadi adanya revaluasi aset ini tidak berdampak pada net income, tapi berdampak pada OCI, di mana OCI ini, ada comprehensive income, akan berdampak pada ekuitas. Ya, jadi ini transaksi yang sangat unik karena dia berdampak pada ekuitas, namun tidak berdampak pada net income perusahaan. Ya, berbeda dengan impairment yang kemarin ya kita bahas. Kalau impairment itu dia masuknya ke other income or other expense sehingga berdampak pada net income. Tapi kalau revaluasi ini dia hanya berdampak pada OCI yang pada akhirnya mempengaruhi ekuitas, tapi tidak berdampak pada net income. Ya. Berikutnya, sebaliknya ini teman-teman semua ya, jika perusahaan mengalami loss on impairment, ya tadi barusan saya sebutkan ya, yaitu nilainya ternyata dinilai ulang di bawah nilai daripada historical cost, maka loss-nya ini akan mengurangi net income, ya. Dan juga return earning. Otomatis kalau dia mempengaruhi net income, pada akhirnya dia akan mempengaruhi return earnings, ya. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa gain itu atas revaluasi hanya meningkatkan ekuitas tapi tidak berdampak pada net income. Nah, yang menarik adalah teman-teman semua, jika revaluasinya itu ternyata peningkatan revaluasinya itu kemudian di saat kemudian mengalami reverse, mengalami pembalikan ya, apa namanya? Mohon maaf, artinya revaluasi ini adalah atas aset tetap yang semula mengalami impairment ya, semula mengalami impairment artinya dia semula mengalami penurunan nilai aset ya. Apa dampaknya ya ketika dia revaluasi atas aset yang tadinya kita lakukan impair gitu ya. Maka perusahaan itu harus mengkredit revaluasi ya, peningkatan revaluasi itu ke income ya dengan menggunakan akun recovery of impairment loss yang kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi akan berdampak pada recovery of impairment loss ya, up to the amount of prior loss. Jadi sampai dengan jumlah yang sebelumnya sudah diakui sebagai impairment loss. Ya, jadi misalkan tahun lalu kita mengalami impairment sebesar 20 juta. Kemudian tahun ini kita nilai ulang, ternyata sebenarnya fair value-nya meningkat menjadi 30 juta. Gitu ya. Sehingga kan 30 juta di atas impairment kemarin 20. Maka yang bisa kita recover adalah maksimal sebesar yang pernah kita lakukan impairment, yaitu sebesar 20 juta. Yang 10 jutanya ini nanti kita akui sebagai revaluasi. Gitu ya. Nah, sehingga any additional valuation increase di atas historical cost
akan meningkatkan ini tadi, OCI, Other Comprehensive Income. Sehingga akan dikredit sebagai unrealized gain on revaluation. Jadi teman-teman paham ya, ada kalanya dia mengalami impairment karena dia di bawah recoverable amount-nya itu di bawah carrying amount gitu ya. Kemudian kita nilai ulang ternyata dia naik lagi gitu ya, sehingga melebihi daripada impairment loss, maka mengalami recovery dulu ya, hanya sebesar yang kita impair gitu ya maksimal, dan sisanya kalau masih ada kenaikan itu maka itu diakui sebagai revaluasi ya, unrealized gain on revaluation. Nah, sebaliknya teman-teman semua, jika direvaluasi itu justru malah mereverse peningkatan akibat revaluasi yang sebelumnya kita mengakui unrealized gain, maka perusahaan itu pertama-tama akan mengurangi OCI-nya dengan mengeliminasi unrealized gain. Jadi ketika sebaliknya dia tadinya mengalami revaluasi, kan naik tuh OCI-nya ya, dan aset tetap juga naik ya. Tapi ternyata di revaluasi di tahun kemudian itu ternyata malah turun gitu ya. Maka OCI-nya yang sudah pernah kita akui di ekuitas minus kita reverse dulu ya, yaitu dengan menghilangkan unrealized gain ya. Kemudian any additional valuation decrease, maka ketika masih ada penurunan lagi gitu ya, maka dia akan mengurangi net income. Dan ini dilaporkan sebagai loss on impairment. Jadi kebalikan ya. Jadi ketika tadinya mengalami revaluasi, kemudian dinilai ulang ternyata dia turun ya, maka OCI-nya hilang dulu. Kok nilainya masih melebihi unrealized gain yang pernah kita akui, maka itu terjadi loss on impairment. Jadi kebalikan dengan fakta nomor 3 tadi ya. Ya, ini sebagai contoh ya. Di video kali ini kita kasih contoh dulu revaluasi maupun impairment nanti atas aset yang tidak disusutkan, yaitu tanah ya. Kita kasih contoh dulu yang tanah yang mudah dulu ya. Nah, misalkan teman-teman semua, perusahaan ini si Unilever ya, membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai perolehannya adalah 400.000 euro ya. Banyak juga ya 400.000 euro. Udah pernah pegang segini belum? Belum ya? Sama dong, saya belum pernah pegang. Kalau uang euronya udah pernah pegang, tapi kalau 400.000 euronya belum sampai. Oke. Kemudian Unilever ini memutuskan untuk melaporkan bahwa ternyata land itu dinilai ulang fair value-nya itu subsequent period, yaitu 31 Desember 2019 ya, setelah 1 tahun ya. Maka berdasarkan penilaian independen ya, menunjukkan fair value-nya itu ternyata mengalami peningkatan dari 400.000 menjadi 520.000. Oke. Jadi ini mengalami revaluasi ya karena meningkat ya. Nah, maka Unilever ini akan membuat ajudan seperti apa yang mengakui adanya peningkatan fair value tadi, gitu ya. Pertama, dia akan mendebit land sebesar 120.000. Dari mana? Selisih antara fair value yang 520 euro, 520.000 euro dibandingkan dengan historical cost-nya ya, harga perolehannya awal 1 Januari 2019 sebesar 400.000. Maka land-nya mengalami kenaikan 120.000 euro. Nah, itu di debit. Kreditnya apa? Diakui sebagai unrealized gain on revaluation. Nah, ini nanti yang masuk ke OCI. 120.000 ya. Nah, kita lihat sekarang di tabelnya ini land fair value awalnya kan sebesar historical cost ya, 400.000. Kemudian di sini belum ada dampaknya ya. Dan ketika mengevaluasi di akhir tahun 2019 ada kenaikan fair value sebesar 120.000 ya. Yaitu selisih dari 520 kurangi 400 gitu ya. Dan 120.000 ini juga akan masuk ke accumulated OCI, di mana accumulated OCI dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Ya, ini ya dampaknya ya. Dia memang tidak berdampak ke net income, tapi dampaknya ke OCI, di mana OCI ini akan dilaporkan di ekuitas. Dampaknya ke neraca ya. Jadi sekarang kalau kita sajikan di neraca, land ini akan dilaporkan sebesar fair value yang 31 Desember, yaitu 520.000 euro. Ya. Dan peningkatannya tadi 120 dilaporkan sebagai bagian dari statement of comprehensive income. Ya. Oke. Saldo dari unrealized gain masuk dalam
equity section. Nah, apa yang terjadi ketika itu tadi akhir tahun 2019? Kemudian 1 tahun kemudian di akhir tahun 2020 tanahnya dinilai ulang lagi nih. Oh ternyata nilai tanah menurun 380.000. Sebenarnya ini ya, menurut saya sih jarang terjadi ya harga tanah turun ya. Mungkin ada resesi ekonomi, bisa jadi ya kalau COVID pandemi ini bisa jadi memang aset-aset banyak yang turun ya, bisa jadi ya. Ini karena mungkin ada pandemi sehingga nilai aset tetap banyak turun termasuk tanah ya. Yang tadinya 520.000 turun menjadi 380.000 euro ya. Peningkatnya sangat tajam yaitu 140.000 euro ya. Nah, dalam kasus ini kan kita tahu nih tadinya kan historical cost-nya kan 400.000. Ternyata sudah naik menjadi 520.000 1 tahun kemudian di tahun berikutnya malah turun. Turunnya justru malah di bawah historical cost ya, di bawah historical cost. Maka ketika di bawah historical cost, nah disinilah kita juga akan mencatat penurunan fair value-nya seperti apa. Yang pertama, kita hapuskan dulu ya unrealized gain yang sudah pernah kita akui di tahun 2019 ya. Artinya kan kita mengakui ini unrealized gain 120.000 ya. Nah, ini kita hapuskan dulu. Tadinya ada di kredit ya, kita balikkan di debit gitu ya. Lalu kita mengakui adanya impairment, ada loss on impairment. Dari mana? Dari 400.000 yang historical cost awal, kurangi 380.000 yang fair value 31 Desember 2020. Sehingga selisihnya 20.000 ini diakui sebagai loss on impairment. Ini masuk ke other expense, ya, mempengaruhi net income. Dan kita akan mengkredit nilai tanahnya berkurang sebesar 520 kurangi 380 dong, ya, fair value 31 Desember 2019 ke fair value 31 Desember 2020 selisihnya adalah 140.000. Nah, dari sini bagaimana dampaknya di dalam laporan keuangan, teman-teman semua ya. Yang ini tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya ya, teman-teman, di akhir tahun 1 Desember 2019 ya. Kemudian ini menjadi saldo awal 2020 ya. Ketika direvaluasi kembali di 31 Desember 2020, teman-teman semua ternyata mengalami penurunan 140.000 ya. Sehingga fair value akhir di 2020 380.000. Ingat, 140.000 ini nggak bisa semata-mata langsung kita akui sebagai loss on impairment semua ya, karena sebelumnya kita sudah mengakui adanya unrealized gain sebesar 120. Jadi 120-nya ini kita hilangkan dulu ya dari OCI-nya. Kemudian masih ada selisih 20.000 ya, 20.000 ini. Nah, kita akan kurangi sebagai loss on impairment ya. Tentu loss on impairment ini mempengaruhi net income, pada akhirnya mempengaruhi return earnings kan gitu ya. Ya. Ini ya, mendebit unrealized gain mengurangi other comprehensive income. Kemudian mendebit loss on impairment mengurangi net income dan return earnings ya. Teman-teman ya. Jadi kalau dia mempengaruhi net income, otomatis akan mempengaruhi return earning atau mempengaruhi ekuitas. Tapi kalau mempengaruhi ekuitas belum tentu dampaknya ke net income, seperti tadi unrealized gain on loss kan dari revaluasi kan hanya berdampak ke ekuitas karena dia mempengaruhi hanya ke OCI-nya ya, ke other comprehensive income-nya. Ini ya teman-teman semua ya, contoh mudah dari sebuah aset tetap yang tadinya mengalami revaluasi kemudian mengalami penurunan ya, sehingga kita reverse dulu revaluasinya, masih lagi di bawah historical cost-nya, maka itu akan menjadi loss on impairment. Ya. Bagaimana kalau ternyata teman-teman semua di akhir tahun 31 Desember 2021 dinilai lagi nih, land-nya ternyata meningkat ya, karena mungkin pandeminya sudah berakhir, insya Allah ya, harga-harga tanah bagus sekali ya, naik kembali 415.000 ya euro, sehingga terjadi peningkatan 35.000 euro ya, dari 415.000 dikurangi 380.000. Nah, dari sini kan berarti terjadi kenaikan 35.000 yang semula kita mengakui loss on impairment 20.000 ya. 20.000-nya kita hilangin dulu ya. 20.000-nya kita hilangin dulu, baru yang sisanya yang 15.000 ini kita akui sebagai OCI ya. Jadi bolak-balik aja ya, tadinya naik, turun, sekarang turun, naik lagi ya gitu ya. Tujuannya adalah kita mengakui penambahan nilai land 35.000, kemudian mengakui unrealized gain on revaluation ya 15.000 dan merecover impairment loss 20.000. Tuh, ya. Ini berdampak ke OCI gitu ya, teman-teman semua ya. Dan ini hanya berdampaknya ke net income ya.
Kalau net income pada akhirnya ke return earnings kan gitu ya. Ya, kalau ini langsung ke ekuitas kan gitu. Nah, di 2020 tadi begini, kemudian 2021 ada 415, ya, 35.000 ini terbagi menjadi masuk return earning ya, recovery dari impairment loss dan apa namanya mengakui adanya penambahan OCI 15.000 yang masuk ke ekuitas. Gitu ya. Nah, bagaimana ketika di awal tahun berikutnya 2 Januari 2022 Unilever ini menjual tanahnya seharga 415.000 tadi karena fair value-nya kan 415 nih, kemudian dijual. Maka dia dapat uang 415.000 dan land 415.000. Nah, karena dia nggak perlu lagi mengakui keuntungan kah? Nah, karena tanah sudah terjual, maka Unilever punya opsi untuk mentransfer akumulasi dari OCI ke return earning. Jadi yang tadinya masuk ke OCI sekarang sudah benar-benar terrealisir ya. Sehingga di sini akumulasi OCI 15.000 ke return earning. Jadi seolah-olah dia langsung merealisasikan unrealized gain, tapi langsung dampaknya ke return earning. Ya, tujuan daripada mentransfer ini adalah untuk mengeliminasi unrealized gain yang atas tanah yang sudah terjual, kan nggak mungkin lagi tidak terrealisir, tanahnya sudah benar-benar terrealisir kan, sudah terjual kan. Nah, transfernya dari akumulasi OCI ini tidak bisa meningkatkan net income ya, karena memang dia kan bagiannya di bawah ya, di bawah net income, tapi langsung berdampak ke return earnings-nya gitu loh. Ya. Meskipun tanah itu mengalami apresiasi sebesar 15.000, maka Unilever tidak bisa mengakui gain ini di net income pada periode sepanjang kepemilikan tanah. Gitu ya. Ini memang dia hanya mengaruhinya ke ekuitasnya. Gitu ya. Demikian ya teman-teman semua, contoh kasus mengenai revaluasi maupun impairment ya yang terjadi pada aset yang tidak bisa disususkan, yaitu tanah. Di video berikutnya kita akan masuk ke contoh soal bagaimana kalau impairment dan revaluasi itu terjadi pada aset yang mengalami penyusutan. Oke, teman-teman semua, jangan kemana-mana. Kita akan bedah kembali di dalam video berikutnya untuk mendalami impairment dan revaluasi atas aset tetap yang bisa disusutkan. Demikian, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.